illallah al-wahidul wadud. La ilaha illallah fi kulli zamanin mawjud. La ilaha illallah fi kulli makanin ma'bud. Alladhi laysa li sifatihi haddun mahdud wala naqtun mawjud wala waqtun ma'dud wala ajalun mamdud. Thumma as-salatu wassalamu ala zainil wujud man sakan tayyiba wa khayyama fi zarud zarani ya Rasulullah. Zarani ba'dal jafa dhabyun nujud anbariyul arfi wardiyul hudud. Sayyidina wa habibina wa syafi'una fi yaumil mashhud Maulana Sayyidina Muhammad qamaril wujud fi hadzal yawm wa fi kulli yawm wa fil yawmil maw'ud sirran wa jahran fid dini wad dunya wal ukhra wa ala ahli baitit tayyibin tahirin wa ashabihil mujahidin. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul azim. Shadaqallahul aliyyil azim wa sadaqa ala lisan habibina sayyidil mursalin. Amin. Waj'alana ya Allah minal qaumil mu'minin wasyakirin. Allahumma barik lana fi ayyamina wa awqatina fi syahrikal azim Ramadhanal karim. Allahumma ya daimal fadli ala al-bariyah ya basital yadaini bil atiyah ya sahibal mawahib as-saniyah salli ala sayyidina Muhammad wa alihi khairil wara sajiyah waghfir lana ya Allah warhamna ya Allah wa taqabbal a'malana ya Allah ya Allah ya Allah. Bersama-sama ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya ya Allah ya dzal ula fi hadhihi al-laila wa min kulli al-layali walhamdulillahi rabbil ila hadratil muhtaramin wal muhtaramat. Para tamu-tamu sahibil hal yang saya muliakan dan saya hormati, sebagaimana mungkin saya sebagai manusia biasa mungkin banyak kekurangan dan lain-lain sebagainya. Saya mohon maaf daripada acara malam yang penuh karomah barokah ini. Bila ada kekurangan, lebih kurangnya maafkan saya. Selain dari itu, saya ingin membawa dua manaqib, hanya singkat saja. Yang pertama, Ummul Mukminin Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Ummul Mukminin ini Rasulullah sendiri yang mengatakan, tidak ada wanita yang aku cintai setulus ikhlasku kecuali engkau ya Khadijah. Sayyidatuna Khadijah ini wanita ningrat, wanita terhormat, wanita yang disegani oleh orang-orang Mekah pada saat itu. Banyak yang melamar, ditolak. Begitu beliau melihat Sayyidina Muhammad, tertarik. Akhirnya terjadilah pernikahan antara Ummul Mukminin Sayyidatina Khadijah dengan Rasulullah. Setelah hijab kabul, sebelum Rasulullah memegang badan tangannya Ummul Mukminin Khadijah, beliau radhiyallahu anha memberikan statement pernyataan sama Rasulullah. Wah,
Ya ibni Abdillah, ya Muhammad hali wa mali laka ya Muhammad. Wahai putra Abdillah Muhammad, diriku dan apa yang aku punya aku sodorkan untuk engkau ya Muhammad. Ini wanita luar biasa. Begitu Rasulullah SAW mendapatkan tugas sebagai Khatimil Anbiya, penutup para nabi, disitulah Khadijah tidak tinggal diam, membantu perjuangannya Rasulullah. Dan cintanya Khadijah luar biasa. Khadijah ini banyak budaknya, tapi kalau 2 malam Rasulullah di Gua Hira belum turun, beliau sendiri yang membawa selimut dan makanan sampai naik ke bukit daripada Gua Hira. Sampai Rasulullah berkata kepada Khadijah, ya Zahra, kenapa capek-capek sampai naik ke atas? Apa kata Sayyidatina Khadijah? Ya Muhammad, Habibi, kapan aku bisa melayani engkau sepatutnya sebagai seorang istri? Kaya raya, miliuner, tidak dibolehkan membantunya kecuali dia sendiri yang melangkah kakinya. Rumahnya yang luar biasa, di mana Khadijah ini bukan sekedar berbicara. Kadang-kala Rasulullah kalau pulang malam, dia pakai dia punya jilbab masuk ke lorong-lorong kota Mekah. Takut Rasulullah dianiaya oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Jalan sendiri dari lorong-lorong sampai dia mengetok malam itu di tempatnya seorang sahabat Zaid bin Arqam. Begitu dibuka, kata Zaid, ada apa ya Zahra? Hal mawjud Rasulullah, hal mawjud Habibi Muhammad. Kata Zaid, ada mawjud ke Rasulullah. Ya Rasulullah. Kata Nabi, kenapa payah-payah capek? Aku khawatir engkau akan dianiaya dan lain-lain sebagainya. Sampai begitu akhir daripada kehidupannya Khadijah, rumahnya yang mentereng, rumahnya yang luar biasa, yang terbagus di kota Mekah. Akhir daripada perjalanan hidupnya, rumahnya laksana masjid. Meja nggak ada, kursi nggak ada, permadani nggak ada. Semua dikeluarkan oleh Khadijah untuk perjuangan Islam. Ini Ummul Mukminin. Waktu mendekati akan kembali ke rahmatullah, dia bisikin putrinya Fatimah, ya Fatimah, aku gak punya apa-apa lagi kecuali cincin sama kalung. Ini cincin buat engkau ya Fatimah, kalung ini buat saudaramu Zaid. Dilepas, gak punya apa-apa lagi, rumahnya seperti masjid. Lalu dia minta kepada Fatimah, nanti kalau ayahmu datang, minta surbannya ayahmu untuk kain kafanku. Kata Fatimah, ya Ummah, kenapa harus minta selendangnya atau lidah daripada hak Abah, hak Rasulullah? Karena ini lidah senantiasa Nabi menerima wahyu serta itu lidah. Rasulullah datang, diberitahu oleh Fatimah, tadi Al-Ummah, ibu pesen, dia minta ridamu ya Abah ya Rasulullah. Untuk apa? Untuk kain kafanku. Kalau aku meninggal, supaya kain kafannya
ridha Rasulullah, supaya kebawa ke lahan. Sehingga Rasulullah memegang Khadijah, ya Khadijah, ini surban engkau yang berikan aku, ini hakku, tidak, aku minta barokah darimu ya Rasulullah. Tidak lama Jibril turun memberitahu kepada Rasulullah, Allah menghanturkan salam buat Khadijatul Kubra, dan aku membawa kain kafan dari surga untuk Ummul Mukminin Khadijatul Kubra. Allahu Akbar. Inilah sekelumit panjang, tapi kita belum sholat tarawih. Untungnya antum ini semua udah makan, kalau nggak di demo. Alhamdulillah. Dan ini malam di mana kita mudah-mudahan mendapatkan berkah Rasulullah, berkah Ummul Mukminin Khadijatul Kubra. Lalu hal yang bertepatan pula Samsis Sumus Sayyidina Imam Al-Qutub Abdullah bin Abi Bakar Sakram Ibn al-Imam Sultan al-Mala'iz al-Ibn al-Imam Abdurrahman bin Muhammad Muladawilah, Abdurrahman al-Segaf bin Muhammad Muladawilah bin Ali sahib al-Darkah Ibn al-Imam al-Ghuyur Ibn al-Ustad al-A'zam Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Al-Habib Abdullah ini belum lahir kakeknya Sayyidina Imam Abdurrahman al-Segaf sudah mendapatkan isyarat bahwa nanti sulalah daripada Abdurrahman Segaf dari sulbi al-Imam Abi Bakar Sakram akan menjadi orang besar, akan memberikan pembaharu keadaan Islam, yaitu daripada umat Islam. Al-Habib Abdurrahman memohon kepada Allah, ya Allah, tambahkan umurku, aku pengen lihat anakku, cucuku yang bernama Abdullah. Dikabulkan oleh Allah. Kurang lebih umurnya 9 tahun baru beliau meninggal. Tapi sebelum meninggal, Al-Imam Abdurrahman Segaf mengatakan, aku didatangi oleh para kaluhurku yang di depan sekali Rasulullah. Abdullah ini bin Abi Bakar Sakram adalah darah dagingku. Dia akan membawa agama ke sejagat raya, pembaharu dan seorang ulama besar. Dan Habib Imam Abdurrahman Segaf mengatakan, alhamdulillah, aku puas meninggalkan daripada dunia. Al-Habib Abdullah Al-Idris Al-Akbar ditinggal ayahnya daripada keadaan masih muda, lalu belajar kepada pamannya sendiri, Sayyidina Umar Mukhdar. Sayyidina Umar Mukhdar bin Abdurrahman Segaf ini ahli darkah. Dia punya kedudukan tinggi, wilayahnya besar, dan seorang ulama, seorang wali kutub. Apa artinya ad-darkah? Kalau disebut beliau hadir. Yidrib alladhi yadhkuru. Dia datang, siapa yang mengingat dia? Al-Imam Umar Al-Mukhdar bin Abdurrahman Segaf. Akhirnya dia belajar tentang daripada tarekat sufi dan mendapatkan ilmu-ilmu batin dari pamannya beliau, dan beliau kawin atas putrinya Al-Habib Umar Al-Mukhdar yang bernama Al-Hubabah Aisyah. Waktu umur 23 tahun Sayyidina Al-Idris Al-Akbar ini pamannya meninggal, Sayyidina Umar Mukhdar. Sebab pamannya itu memberikan estafet dari Rasulullah, para imam sampai Sayyidina Al-Faqih Muqaddam, terakhir dipegang oleh Sayyidina Abdurrahman Segaf. Sayyidina Abdurrahman Segaf kepada Abi Bakar Sakran. Abi Bakar Sakran tidak lama meninggal, diserahkan kepada Sayyidina Umar Mukhdar, pemimpin al-alawiyin, pemimpin ulama. Habib Umar Al-Mukhdar meninggal, akan diadakan pemilihan karena Habib Abdullah Al-Idris Al-Akbar masih muda di masjid Sayyidina Umar Mukhdar di kota tadi. Sudah kumpul semuanya para ulama. Sayyidina Abdullah Al-Idris datang. Begitu dia duduk, dia lihat di pojok
yang dianggap aneh didatengin sama dia, langsung dipukul, keluar kamu dari sini. Padahal pada hari itu penobatan pemimpin para aulia, pemimpin para naqibul alamin. Sehingga sedikit gaduh di majelis karena Al-Habib Abdullah memukul dan suruh keluar ini orang. Ditanya oleh para ulama, para wali, kenapa? Ini bukan manusia, ini jin. Jamalulail yang akan dinobatkan, dia langsung berdiri. Dia bilang, aku gak pantas sebagai ketua Al-Alawiyyin lagi. Engkau lebih pantas. Aku tidak tahu bahwa itu bangsa jin di tengah-tengah kita. Engkau datang dan engkau memberitahu kami, dan engkau yang memuji. Engkau lebih ahad minna, engkau lebih berhak daripada diriku. Itu umur 23 tahun, beliau diangkat sebagai pemimpin para habib seluruh dunia. Banyak ulama-ulama besar, Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi senantiasa di dalam kalamnya meminta sama Allah, ya Allah, berikan aku sebagaimana Al-Habib Abdullah Al-Idrusil Akbar mempunyai putra, semuanya tutup, semuanya mempunyai karomah. Ini Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dalam kalamnya Sahibul Maulid Samsul Duran. Imamul Haddad, beliau ini waktu masih kecil kena cacar, dibawa sama ibunya ziarah kepada Al-Habib Abdullah. Lalu Syarifah ini berkata, karena dia ada kontak waliyah, dia datang, ya Habib Abdullah Al-Idrus, aku datang kemari bawa anakku Abdullah. Waktu aku mengandung, kau datang kepada aku dalam tidurku dan engkau memerintahkan kepada aku agar diberi nama Abdullah. Sekarang ini Abdullah di depanmu, ya Habib Abdullah Al-Idrus. Aku minta karamahmu. Keadaanku sudah mati. Aku seorang janda yang betul-betul pas-pasan. Anakku sakit, cacar, yang sekarang memukul matanya, dia nggak bisa melihat. Allah Imam Al-Habib sambil menangis digendong sampai rumahnya. Syarifah ini tidur, lalu datang Al-Habib Abdullah. Ba'duhum awliya mengatakan mimpi, ba'duhum tidak, bahwa langsung berbicara, bersihkan itu kamar, saya yang akan memberikan ilmu kepada Abdullah bin Abi Al-Haddad. Bersihkan itu tempat itu supaya bersih, dan tidak boleh orang satu pun masuk ke itu tempat. Ditaruh ilmu yang luar biasa sampai Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani datang kepada Imamul Haddad. Ya Sayyid, ya Abdullah bin Ali, apakah dirimu? Kata Imam Haddad, kafah bin Al-Idrus, sudah penuh aku dapat dari Al-Idrus, sudah gak mampu lagi aku. Dan setiap waktu beliau membaca Ihya Ulumuddin sampai apal Imamul Haddad mengikuti Al-Idrusil Akbar, karena Sayyidina Al-Idrusil Akbar ini apal daripada kitab Ihya. Dan waktu khatib Ihya, dia menulis syair, bi Ihya Ulumuddin tahya qulubuna wakshifu anna ghammana wa qulubuna. Dengan Ihya ini yang aku baca, timbul daripada semangat untuk melaksanakan syariat-syariat kita. Bi Ihya Ulumuddin tahya wakshifu anna ghammana. Dengan aku membaca Al-Ihya ini, aku punya kesedihan, aku punya kesumpahan, aku punya gelisah, hilang semuanya. Lalu akhir daripada qasidah itu dia mengatakan secara jujur dengan berhadap, wa qad adnaba wasyaikhi wa imamin biwasfihi Abul Mukarramat Al-Idrusi Habibullah. Aku lebihkan daripada mata pelajaranku, daripada kurikulum yang aku terima dari ilmu-ilmu, yaitu kepada guruku Al-Idrus, bapaknya keramat. Ini Imamul Haddad yang mengatakan. Dan banyak para wali-wali daripada ahli bait, khususnya dari Yaman, senantiasa mengagumi tentang kedudukan wilayah ilmunya Sayyidina Abdullah bin Akbar.
Saya berkala membawanya. Tahun lalu lain, tahun sebelumnya lain, dan ini terus saya akan bawa berkala. Dan alhamdulillah, paling tidak kita mengingat seseorang, yaitu yang kita cintai. Insya Allah, karena kecintaan kita kepada para pendahulu-pendahulu, para wali-wali Allah, besok kita akan dijemput oleh Israel. Itu wali datang mentakini kita. Itu istilahnya tikungan maut. Jadi kalau antum ziarah ke wali-wali Allah itu tidak percuma. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Jangan kamu kira yaitu para hamba-hambaku yang dia yujahid fi sabilillah, dia berjuang untuk agamaku, waktu dia mati hanya jasadnya aja dikubur, rohnya terus hidup di mana? Inda rabbihim, di sisi Allah. Yurzaqun, diberi rezeki oleh Allah. Apa beb orang sudah meninggal kalau dikasih rezeki? Imam Jalalain dalam tafsirnya mengatakan dua. Pertama, rohnya diberi kebebasan oleh Allah SWT. Diberi kebebasan oleh Allah. Yang kedua, doa-doanya masih didengar oleh Allah. Bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Dia hidup di sisi Allah, diberi rezeki. Rezekinya dua. Yang pertama, dia punya ruh, mempunyai kebebasan total. Yang kedua, doa-doanya, permohonannya didengar oleh Allah dan dikabulkan. Wah, kalau antum cinta sama para aulia, insya Allah nggak rugi. Rasulullah SAW di dalam masjid mengatakan, fi rajulun hayatu su'ada wa mautuhu syuhada. Ada orang hidupnya senang, tenang, ajib, matinya seperti orang syahid. Matinya seperti mendapatkan maqam syuhada. Ditanya oleh para sahabat, man hum ya Rasulullah? Rajulun yuksirus salatu alayya. Ini orang banyak bersahabat kepada aku. Wa ini orang yuhibbul awliya illa fi hayatihim wala fi mamatihim. Dia menyintai para wali Allah waktu hidupnya maupun sudah meninggal. Yang ketiga, ini orang tidak ada iri, dengki, hasud kepada la yahqid di akhir. Tidak ada rasa benci, syirik, dengki atau hasud. Dia ini mendapatkan tiga hal. Hidupnya senang, matinya seperti orang mulia. Mudah-mudahan Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa aminna ala tariqatihim tariqatul aba wal ajdad wal aswab ya arhamar rahimin bi hurmatihim wa aminna ala tariqatihim ya karim wa mu'afatihim minal fitani ya arhamar rahimin.